Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sinta Indra Dewi, Tambuk A1119051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya berupa proposal dengan judul Analisis Kesalahan Berbahasa pada Penulisan Surat Pribadi Siswa Kelas 7C SMP Negeri 19 Palu. Yang pertama, kita masuk di latar belakang. Bahasa adalah alat komunikasi dan kerjasama yang paling efektif dalam berkomunikasi. Dengan demikian, bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Peran bahasa harus dipahami sebagai bentuk praktis dalam penggunaan bahasa tersebut di berbagai ranah kehidupan dengan taat asas berbahasa yang baik dan benar. Di samping bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, bahasa juga mempunyai kedudukan yang penting sebagai bahasa nasional. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memegang peran penting sebagai pendukung pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia mampu mengungkapkan proses pemikiran yang rumit dalam berbagai bidang ilmu teknologi dan hubungan antar manusia. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain melalui bahasa lisan dan tulisan. Setiawati 2010 halaman 5. Dalam komunikasi lisan dan tulisan, sering terjadi kesalahan berbahasa. Di dalamnya, kesalahan berbahasa adalah penyimpangan, pelanggaran, atau kesalahan yang dilakukan dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, seorang harus memperhatikan kata-kata yang digunakan. Kesalahan berbahasa sering dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran mengajar, baik formal maupun non-formal. Siswa yang belajar bahasa Indonesia sering melakukan kesalahan baik secara lisan maupun tulisan. Analisis kesalahan berbahasa adalah prosedur kerja yang umum digunakan oleh peneliti atau guru bahasa yang meliputi kegiatan mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang terkandung dalam sampel, menggambarkan kesalahan, mengklasifikasikan kesalahan, dan mengevaluasi keseriusan kesalahan. Tarigan, Tiago, dan Sulistianingsih di Setiawati 2010 halaman 18. Dalam penelitian ini, peneliti akan memeriksa kesalahan-kesalahan tersebut yang terdapat dalam surat pribadi siswa yang diberikan kepada guru yang bertujuan untuk mengkritik, saran, dan masukan kepada guru yang memberi pengetahuan. Ada banyak kesalahan bahasa yang bisa dipelajari di sini. Peneliti memfokuskan penelitian pada beberapa kesalahan bahasa saja, yaitu penggunaan diksi dan kesalahan ejaan yang tertuang dalam surat pribadi untuk siswa di SMP Negeri 19 Palu. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah kali ini, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk-bentuk kesalahan berbahasa pada siswa kelas 7C SMP 19 Palu. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan berbahasa pada siswa kelas 7C SMP 19 Palu. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan informasi dalam bentuk khasanah pengetahuan mengenai analisis kesalahan berbahasa pada penulisan surat pribadi
dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pada hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada para penulis, mahasiswa, siswa, SMA dan SMP pada khususnya, dan penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti di bidang yang sama. Baik, selanjutnya kita masuk ke kajian pustaka. Yang pertama, pengertian analisis kesalahan berbahasa. Dalam bahasa Indonesia ditemui beberapa kata yang artinya bernuansa dengan kesalahan, yakni penyimpangan, pelanggaran. Setiawati 2010, halaman 13. Untuk memberi kejelasan arti kata salah dilawankan dengan betul. Maksudnya, apa yang dilakukan kalau ia salah tidak betul. Tidak menurut norma, tidak menurut aturan yang ditentukan. Penyimpangan dapat diartikan menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah perlambangan bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisan dalam suatu bahasa. Ejaan mengatur keseluruhan cara menulis bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keterangan untuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Yang selanjutnya yaitu penyebab kesalahan berbahasa. Menurut Setiawati 2010 halaman 15, kemungkinan seseorang dapat salah dalam berbahasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terpengaruh bahasa yang lebih dahulu dikuasainya. Yang kedua yaitu kekurangpahaman pemakaian bahasa terhadap bahasa yang dipakainya. Yang ketiga, pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna. Poin selanjutnya yaitu surat pribadi. Surat pribadi merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya dituliskan dengan cara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Secara garis besar, sebenarnya surat pribadi tidak punya peraturan yang mengikat. Struktur surat pribadi. Yang pertama, alamat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga, paragraf pembuka. Yang keempat, paragraf isi. Yang kelima, paragraf penutup. Selanjutnya, ciri-ciri dari surat pribadi. Surat pribadi tak dilengkapi dengan kepala surat, surat pribadi tidak mempunyai nomor surat, salam pembuka dan salam penutup surat pribadi bersifat non-formal dan santai. Bahasa yang dipakai disesuaikan dengan tujuan surat itu. Memakai bahasa baku kalau bersifat resmi, serta menggunakan bahasa tidak baku kalau bersifat tidak resmi. Fungsi surat pribadi untuk mengekspresikan diri, untuk menjadi wakil penulis untuk penyampaian ide, serta sebagai sarana penyampaian informasi. Jenis surat pribadi. Surat pribadi terbagi menjadi dua, yaitu surat pribadi yang bersifat perorangan atau kekeluargaan. Yang kedua yaitu surat pribadi yang bersifat setengah resmi. Baik, kita lanjut ke bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan tentang orang-orang dan pelaku yang diamati. Yang kedua yaitu jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data berbentuk tulisan dan penelitian ini diperoleh dari siswa kelas 7C 19 Palu. Sumber data dari penelitian ini yaitu siswa kelas 7C SMP Negeri 19 Palu. Data tersebut diperoleh langsung oleh peneliti melalui pengamatan dan observasi di sekolah SMP Negeri 19 Palu. Teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama teknik observasi, yang kedua teknik catat, dan yang ketiga teknik dokumentasi. Pada teknik observasi merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Yang kedua, teknik catat yaitu mencatat beberapa bentuk yang relevan bagi peneliti penggunaan bahasa secara tertulis. Yang ketiga, teknik dokumentasi, yaitu pada saat peneliti mengambil gambar tugas surat pribadi siswa kelas 7C di SMP Negeri 19 Palu, kemudian mencatat kesalahan-kesalahan ejaan dan diksi yang terdapat di dalam surat pribadi tersebut. Yang selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Peneliti juga menggunakan instrumen lain yang berupa alat tulis yang membantu peneliti dan beberapa kamera atau kamera HP. Teknik analisis data. Langkah selanjutnya, setelah semua data diperoleh terkumpul, maka adalah menganalisis data. Sesuai dengan namanya analisis, tahap ini merupakan upaya sang peneliti menangani masalah yang terkandung pada data. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.